Selamat sore teman-teman. Banyak yang meminta saya membuat video scalping berdasarkan volume dan frekuensi ya. Jadi di video ini saya mau membagikan cara saya ya teman. Mungkin tidak semuanya setuju atau sesuai dengan cara saya ini ya, dengan style saya ini, tapi nggak apa-apa, masing-masing punya style sendiri-sendiri ya. Jadi ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan di sini ya, atau yang saya bagikan di sini. Yang pertama yaitu saya masuk di sesi kedua, teman-teman bisa lihat jam masuk saya itu ya pada pukul 13.31 ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk masuk teman-teman, sebelumnya saya sudah melihat frekuensi, volume dan bid offernya ya. Jadi di sini saham yang kita pilih itu adalah GZCO ya teman-teman. Kenapa saya pilih GZCO? Karena saya lihat di ranking ya, di stock ranking itu volume tertinggi itu adalah volume GZCO, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Terus untuk frekuensi yang paling tinggi itu juga GZCO ya. Frekuensi yang paling tinggi itu GZCO. Jadi sudah lengkap untuk syarat masuk saham dengan volume dan frekuensi tinggi ya. Dan terus seterusnya kita memperhatikan seperti biasa ya teman-teman. Coba teman-teman lihat saya sudah masuk di posisi 228 itu pada jam 13.46. Teman-teman bisa hitung sendiri berapa lama saya untuk screening saham ini untuk sebelum memutuskan untuk masuk. Oke. Satu hal yang paling penting kita perhatikan ketika scalping ya teman-teman, menurut saya, lagi-lagi menurut saya ya, itu adalah bid offer ya. Apapun pola teman-teman, apapun analisa teman-teman untuk scalping ini ya, muaranya itu tetap di bid offer ya. Misalnya teman-teman memakai analisa teknikal misalnya atau fundamental untuk memutuskan scalping di satu saham ya. Ketika teman-teman sudah masuk ke halaman tradingnya, yang harus teman-teman perhatikan, hal terakhir yang harus teman-teman perhatikan benar-benar adalah bid offer ya untuk memutuskan ya. Percuma misalnya volume tinggi tapi dia tidak bergerak ya, atau pergerakannya itu cenderung menurun, tidak menunjukkan kenaikan ya, itu percuma teman-teman masuk ya, percuma. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan bid offer ya. Ini adalah stop loss ya teman-teman, karena kita masuknya sudah di posisi 17% ya kenaikannya. Wajib kita memakai stop loss ya, supaya nanti siapa tahu ya, tidak ada yang bisa menebak tiba-tiba harganya longsor, kita masih punya tameng teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bagaimana cara melihat bid offer? Ya sudah banyak sekali video-video kita sebelumnya ya, tidak bosan saya membagikan atau memperlihatkan bagaimana cara membaca bid dan offer itu, atau bid ask ya, atau tab reading ya teman-teman. Nah di sini kita masuk tadi di 228, teman-teman bisa perhatikan itu angkanya ya, atau lot atau volume yang ada di 228 itu ya. Semakin lama dia semakin menipis teman-teman. Ini yang harus kita perhatikan di 228 dan 226 itu ya. Setiap ada posisi harga itu dua itu harus teman-teman perhatikan ya. Di posisi 228 dan 226. Apanya yang diperhatikan? Ya pengurangan dan penambahan lotnya teman-teman ya. Seperti ini misalnya 228 tadi tebal, tiba-tiba dia habis dimakan, lalu diisi lagi, lalu dimakan lagi. Itu sudah satu indikator buat kita bahwa ada transaksi atau ada pembelian di 228 itu ya. Nah sekarang kita lihat lagi, sekarang sudah di posisi 230 overnya ya. Lalu volume atau lot yang dijemur di 230 itu sangat tebal ya. Ya, kalau kita melihat sekilas ini tidak mungkin kita masuk teman-teman ya, kita tidak mungkin masuk karena di 230 itu benar-benar tebal. Tapi kita juga harus lihat di 228 teman-teman. Apakah lot 228 itu menipis ya? Apakah ada tekanan beli di situ ya, ataupun tekanan harga ke bawah atau tekanan jual, apapun istilahnya ya, itu yang harus kita lihat.
Oke, kalau dia tidak ada tekanan turun ya, tekanan jual ke bawah, artinya itu bandar memagari harga di 230 itu supaya kita tidak berani untuk masuk di situ, teman-teman. Ada indikasi bandar untuk menaikkan harga ke level selanjutnya, ya. Nah, itu beberapa bagian untuk salah satu atau salah dua untuk cara membaca bid dan offer itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, harganya sudah dimakan di 230 itu. Apakah benar-benar dimakan atau apakah tadi itu cuma over bid atau over palsu saja, fake offer? Ini tidak ada masalah, teman-teman, apakah itu palsu atau dimakan. Yang pasti kedua-duanya itu adalah rencana untuk menaikkan ya, niatnya benar-benar untuk menaikkan harga ya. Kalau bidnya tadinya atau offernya tadi itu dipasang lalu dicabut, ya pastilah ya, sudah pasti itu gunanya untuk menaikkan harga ya. Begitu juga kalau dimakan, sama-sama kedua-duanya itu untuk menaikkan harga. Jadi tidak ada masalah apakah itu palsu atau tidak palsu. Oke. Nah, sekarang kita kembali di sini, sekarang sudah di 236, teman-teman bisa lihat itu kita sudah profit tadi sekitar 4,4% ya. Di sini kita sudah bisa jual, teman-teman. Tapi kita lihat biarkan saja karena kita juga ngambil sedikit untuk edukasi saja ya, untuk berbagi saja, kita biarkan saja kapan kita harus nanti menjual barang atau tetap bertahan ya. Teman-teman bisa lihat sekarang sudah di 242. Lalu perhatikan 240 dan 242 itu offernya dan bidnya itu ya. Kalau misalnya 242 itu tebal atau di 240 itu terus menipis ya, itu saatnya kita sudah harus menjual barang ini, teman-teman, karena kita sudah mengantongi profit yang lumayan bagus ya. Kalau seandainya teman-teman tidak melihat ada penurunan bid ya yang signifikan, yang cepat gitu, teman-teman boleh terus hold. Nah, segitu saja, sesederhana itu saja, teman-teman, cara membaca bid offer cara saya ya. Semoga video ini cukup bermanfaat buat teman-teman dan kita bisa mempelajari untuk cuan konsisten. Oke.